Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sekarang kita langsung saja masuk ya. Pembahasan berikutnya dari bab yang masih sama, bab man jahada syai'an ya minal asma'i was sifat ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari ayil kitabul ladzi jama'a fihi al-Bukhari al-ahadits as-sahihata, yaitu di dalam satu kitab yang Imam Bukhari di situ mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Wal Bukhari huwal Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari nisbatan ila Bukhara baldatun fil masyriq ya. Imam Bukhari adalah nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail ya, Al-Bukhari ya, nisbah kepada Bukhara ya, satu negeri, satu daerah di arah timur ya, kalau sekarang Uzbekistan namanya ya, di daerah Uzbekistan. Wa kitabuhu as-sahhu kitabin ba'da kitabillah, dan kitab beliau adalah kitab yang paling sahih ya, setelah Al-Qur'an, masyaallah. Dalam Sahih Bukhari qala Aliun ya, Imam Bukhari menukilkan perkataan Ali. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, bicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Aturiduna an yukadziballahu wa rasulahu, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Nah, maknanya bagaimana ini kalimat ini? Makna global dari athar ini, yurshidu amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib ya, mengarahkan ya, ila annahu la yanbaghi an yuhadditha amatun nasi illa bima huwa ma'rufun, tidak boleh mengajak bicara manusia kecuali perkara yang telah mereka ketahui. Yanfa'un nasa fi asli dinihim wa ahkamihi minat tauhidi wa bayanil halali wal harami wa yutraku ma yashghalu an dzalika, yaitu berbicaralah kepada manusia dengan apa yang bisa memberi manfaat kepada mereka dalam pokok agama mereka, dalam hukum-hukum agama mereka ya, dari tauhid, penjelasan tentang halal dan haram ya, dan hendaknya meninggalkan apa yang menyibukkan mereka, yaitu apa yang tidak bermanfaat bagi mereka. Mimma la hajata ilaihi au kana mimma qad yuaddi ila raddil haqqi wa adami qabulihi ya, mimma yashtabihu alaihim fahmuhu, yaitu dengan cara meninggalkan ya, mengajak bicara manusia yang bermanfaat ini ya, yang bisa dipahami manusia ini, yaitu apa? Meninggalkan perkara-perkara pembicaraan-pembicaraan yang tidak dibutuhkan ya, atau memang ya, mengajak bicara dengan pembicaraan yang mengantarkan kepada penolakan terhadap kebenaran atau tidak mau terima terhadap kebenaran ya, dari perkara-perkara yang membuat manusia itu bingung untuk memahaminya ya, wa yas'ubu alaihim idrakuhu, dan sulit untuk menangkapnya. Waqad qala dzalika hina ma kathural qussasu, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan perkara ini kapan? Ketika banyak bermunculan Qusas. Qusas itu siapa? Al-wu'adhu fi khilafatihi. Ya, Qusas itu tukang kisah ya, kalau bahasa terjemahannya. Tapi maksudnya di sini adalah orang yang suka memberi wejangan kalau bahasa Jawanya ya, tukang ceramah ya di masa beliau. Nah, ya, jadi beliau menasihatkan perkara tersebut. Nah, kenapa kok perkataan ini dibawakan dalam bab tentang menolak asma wa sifat ini? Kita lihat keterkaitannya kenapa. Ya'ti bayanuha ba'da dzikril atharil ladzi ba'dahu. Ya. Ternyata Syekh Fauzan mengatakan penjelasannya itu akan datang ya, setelah penyebutan athar setelahnya. Ya, berarti nanti kita tunda dulu ya menjelaskannya pula ya. Faedah dari athar ini, annahu idza khusyiya dhararun min tahditsin nasi bi ba'dhi ma la yafhamun ya, bahwa jika dikhawatirkan ya, bahaya dari mengajak bicara manusia dengan perkara yang tidak mereka pahami,
falayan bagi tahdithuhum bidzalika wa in kana haqqan. Maka tidak boleh ngajak bicara mereka perkara tersebut walaupun perkara itu benar. Ya, contohnya bagaimana? Insyaallah setelah ini ya. Warawa Abdur Razzaq an Ma'mar, kita lanjutkan berikutnya. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq ya, dari Ma'mar, dari Tawus, an Abihi, an Ibni Abbas. Yang siapa? Biografinya ini kita kenal dulu. Abdur Razzaq, huwa Abdur Razzaq ibnu Hamam, ya, As-Sin'ani al-Imamul Hafidh sahibul musannafat mata sanata mi'atain wa ihda asyrata hijriyatan rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Abdur Razzaq ibn Hamam As-Sin'ani ya. Naam ya. Son'a, beliau dari Son'a, dari Yaman ya, Son'ani ya. Beliau adalah imam hafidh yang terkenal ya. Naam, dan beliau memiliki ya musannaf Abdur Razzaq begitu ya. Nah, musannafat beliau banyak memiliki kitab-kitab karangan ya. Terkenal beliau ya. Meninggal tahun 211 Hijriah. Dari Ma'mar, siapakah Ma'mar? Huwa Abu Urwah Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi al-Basri. Thiqatun thabitun mata sanata mi'atin wa arba'in wa khamsina hijriyatan rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal tahun 154. Beliau seorang rawi yang thiqah ya. Kemudian dari Ibnu Tawus, siapa itu? Huwa Abdullah ibni Tawus al-Yamani. Ya, Abdullah bin Tawus al-Yamani, thiqatun fadilun abidun mata sanata mi'atin wa thnataini wa thalathina hijriyatan rahimahullah. Beliau meninggal tahun 132. Nah, dari bapaknya Tawus ini dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi ini berrentetan sanadnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang akhirnya ya, sanadnya disandarkan kepada Abdullah bin Abbas ya. Jadi ini athar dari Abdullah bin Abbas. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan ya annahu ra'a rajulan. Abdul Razak mengatakan di sini ya, bahwa Abdullah bin Abbas melihat seorang lelaki intafadho. Apa itu intafadho? Intafadho ay irta'ada. Bergetar, derdek kalau bahasa Jawanya. Maksudnya bergetar. Intafadho lamma sami'a haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat seorang lelaki bergetar ketika mendengar hadis Nabi ya, fis sifat, tentang perkara, hadis yang menyebutkan tentang perkara sifat-sifat Allah ya. Istinkaron lidzalika, dia bergetar itu karena mengingkari hadis Nabi tentang sifat Allah tersebut ya. Faqala ay Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, ma faraku haula'i. Apa istifhamnya? Pertanyaannya. Faraku bi fathil fa'i war ra'i ay khauf. Fara bacanya, faraku. Apa ketakutan? Apa yang membuat orang ini takut? Apa ketakutan orang-orang ini? Ya, haula yushiru ila unasin yahduruna majlisahu min amatin nas ya. Beliau berkata haula itu kan artinya mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang duduk di majelis Ibnu Abbas saat itu dari kalangan orang awam manusia saat itu ya. Apa yang membuat orang-orang ini takut begitu? Ibnu Abbas bertanya. Yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabihihi. Intaha. Ya. Yajiduna ya, mereka mendapati riqqah. Ya, riqqah itu layyinan wa qabul. Ya. Lembut dan menerima. Ya, dalam ayat-ayat yang muhkam, yang sudah jelas, ma wadaha maknahu falam yaltabis ala ahadin ya. Apa yang maknanya jelas dan tidak tersamarkan bagi siapapun ya. Wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan binasa ketika mendengar ayat-ayat yang mutasyabih. Ai mashtabaha alaihim fahmuhu, yang masih mereka itu tersamarkan pemahamannya. Ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ya, melihat dulu ya, orang bergetar ketika mendengar hadis Nabi. Ibnu Abbas menyebutkan hadis tentang sifat-sifat. Lalu orang itu bergetar karena maksudnya mengingkari hadis-hadis tersebut, hadis-hadis tentang sifat. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apa yang membuat orang-orang ini takut dari mendengar hadis-hadis tentang sifat? Ya, mereka itu mau terima kalau ayatnya muhkam, kalau ayatnya mutasyabih, ya, mereka belum paham kok mereka menolak. Apa sebabnya itu? Nah, makna global dari athar ini kita baca dulu. Ya. Yunkiru Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma
ala unasin. Ibnu Abbas mengingkari manusia-manusia mimman yahduru majlisahu, dari yang hadir di majelis beliau, min amatin nasi, dari kalangan orang awam, yahsulu minhum khaufun indama yasma'una syai'an min ahaditsis sifat, yang mereka takut ketika mendengar hadis-hadis tentang sifat Allah, wa yarta'iduna istinkaran lidzalika, dan mereka bergetar sebagai bentuk pengingkaran terhadap apa yang mereka dengar, terhadap hadis-hadis sifat tersebut. Falam yahsul minhumul imanul wajibu bima sahha an Rasulillah, maka mereka tidak memperoleh keimanan yang harusnya mereka wajib imani dari Rasulullah. Arafu ma'nahu aw lam ya'rifuhu, yang seharusnya mereka beriman pada Rasul, ya, apapun itu yang datang dari Rasul, mereka tahu maupun tidak tahu, harusnya kan begitu, ya. Bukan kemudian menolak kalau mosok gitu ya, mosok Rasul bilang begitu, bukan begitu. Harusnya itu sampai atau tidak pemahamannya, kalau memang itu sahih hadisnya Nabi, ya diterima dulu kan begitu harusnya. Nah, orang ini ternyata mengingkari begitu, ya. Fataraku ma wajaba alaihi minal imani bima lam ya'rifu ma'nahu minal qur'ani wa huwa haqqun la yurtabu fihi mu'minun. Maka dia mengingkari apa yang seharusnya wajib dia imani, ya, dengan ketidaktahuan, karena ketidakpahaman, ya, ketidaktahuan mereka terhadap maknanya, ya, dari Al-Qur'an, ya, yang sesungguhnya itu adalah kebenaran yang tidak ada keraguan baginya, bagi seorang mukmin, ya. Wa ba'duhum yahmiluhu ala ghairi ma'nahu alladzi aradahu Allahu fayahliku bidzalika, dan sebagian dari mereka, yang satu kan enggak paham lalu enggak terima. Lah yang satu, ya, sekelompok manusia yang lain, ya, membawanya kepada selain makna yang Allah inginkan, menyelewengkannya, ya, sehingga mereka binasalah dengan sebab tersebut. Taib, ya. Nah, keterkaitan kenapa athar ini dibawakan di bab ba'dama dzakaral muallifu athar Ali radhiyallahu anhu, setelah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan athar dari Ali bin Abi Thalib, alladzi yadullu ala annahu la yanbaghi tahditsun nasi bima la ya'rifun, yang menunjukkan tidak bolehnya mengajak bicara manusia dengan perkara yang mereka tidak pahami. Dzakara hadzal athar alladzi yadullu ala anna nusus sifati laisat mimma yanha anit tahditsi bihi. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyebutkan bahwa atharnya Ibnu Abbas ini, ya, atharnya Ibnu Abbas ini di antara perkara yang menunjukkan bahwa nas-nas sifat, ya, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi, ketika membicarakan tentang sifat Allah, itu bukanlah dari perkara yang dilarang untuk dibicarakan di hadapan manusia, ya. Bal yanbaghi dzikruha wa i'lanuha, bahkan nas-nas tentang sifat-sifat Allah, asma wa sifat Allah, ini seharusnya disebut-sebutkan dan disampaikan di muka umum, ya, supaya manusia tahu tentang siapa Allah itu, ya. Falaisa stinkaru ba'din nasi laha bimani'in min dzikriha, maka pengingkaran sebagian manusia terhadap sifat Allah itu bukanlah menjadi penghalang untuk kita menyampaikan nas-nas tentang asma wa sifat Allah. Famazalal ulama'u qadiman wa hadithan yaqra'una ayatus sifat wa ahadithaha bihadratil awami wal khawas, maka senantiasa para ulama, ya, baik dahulu maupun sekarang, membicarakan, menyampaikan nas-nas tentang asma wa sifat di hadapan manusia, ya, baik di majelis, ya, orang-orang awam maupun orang khusus. Nah, jadi, ya, poinnya adalah kita kan sedang membahas tentang orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Nah, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, dalam atharnya mengatakan jangan mengajak bicara manusia perkara yang mereka tidak pahami. Nah, kemudian di dalam atharnya Ibnu Abbas lebih jelas lagi bahwa ternyata nas-nas, dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah tentang sifat-sifat Allah itu bukanlah perkara yang tidak boleh disampaikan di hadapan khalayak. Bahkan perkara tentang nama dan sifat Allah ini wajib pula didakwahkan kepada manusia. Dan berdasarkan atharnya Ibnu Abbas tadi, seharusnya manusia yang mendengar perkara tentang asma wa sifat Allah,
Jika itu memang hadisnya sahih, ya diterima. Jangan kemudian ketika tidak paham kemudian mengingkari. Ya ini kan, nah sekarang kita tarik pada kenyataan zaman sekarang ya. Mungkin banyak di antara manusia yang tidak pernah mendengar itu, ya, bahwasanya Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua kaki. Nah, dan Allah berbicara, Allah turun di langit dunia ketika malam tersisa sepertiga akhir. Mungkin perkara-perkara seperti ini, hadis-hadis seperti ini, ya, atau bahkan ayat Al-Quran, itu banyak orang yang tidak paham di masa kita ini. Ya. Kenapa? Karena tidak mau dibicarakan oleh dai-dai. Ya. Atau yang kedua, banyak dai yang salah paham. Ya. Karena model yang kedua tadi pula ya, yang satu kan, Masya Allah, masuk ngomong bicara tentang wajahnya Allah, masuk bicara tentang tangannya Allah, masuk bicara tentang Allah turun, ini kan nggak sopan terhadap Allah. Orang awam mungkin pikirnya begitu. Ini salah tapi mending, cuman apa? Cuman istilahnya merasa heran aja. Tapi yang lebih parah, sudah salah sesat lagi. Bagaimana? Ini yang terjadi di kalangan orang-orang zaman kita. Sebenarnya sudah dari zaman dulu pula ya. Nah, di mana orang-orang itu mengingkari nama dan sifat Allah. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah itu tidak di atas arsy. Allah itu tidak butuh tempat katanya. Dan ustadznya terkenal ya. Ustadznya terkenal sekali di YouTube, juga jutaan yang lihat mungkin. Ya, Masya Allah. Ada yang mengatakan Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Padahal dalilnya terlalu jelas. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalil yang menunjukkan Allah itu tinggi di atas arsy itu 1000 lebih. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita mau dengan jujur melihat, dengan ikhlas melihat, dengan benar-benar kita itu kacamatanya ilmu Islam yang benar, insya Allah ya, pemahaman kita juga akan benar. Nah, di sini jadi bisa dipahami ya, bahwa pembicaraan tentang asma wa sifat ya, ini bukanlah pembicaraan yang terlarang. Ya, bahkan seharusnya ini disampaikan supaya kaum muslimin paham terhadap siapa yang mereka sembah. Baik di situ. Kemudian faedah yang kita bisa petik dari athar ini, yang pertama, annahu la mani'a min dzikri ayatis sifat wa ahaditsaha bi hadrati awamin nas wa khawasihim min babit ta'lim. Bahwa tidak mengapa ya menyebutkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat ya di hadapan manusia yang banyak ya, baik orang awamnya maupun orang khususnya, dari sisi apa? Untuk mengajari mereka. Jadi tidak masalah kalau istilahnya kayak misalkan sekarang ya khutbah Jumat isinya tentang asma wa sifat Allah, nggak masalah, bagus itu. Nah, ya. Kemudian yang kedua, anna man radda syai'an min nususi sifati wastankarahu ba'da sihatihi fahuwa minal halikin. Siapa yang membantah, yang menolak sesuatu, ya, sesuatu di sini kan syai'an ini petikan begitu, maksudnya sedikit pun ya, menolak walaupun sedikit dari nas-nas sifat ya, ataupun mengingkari setelah perkara itu jelas sahih kalau itu memang benar sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang binasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang paling baik. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang terbaik itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ya sayujzauna bima kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang yulhid, orang-orang yang mengingkari, yang tidak terima dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka besok di hari kiamat akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ingkari dulu di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi ini ya jelas sekali menunjukkan kalau kita itu ya haruslah ya, haruslah percaya, haruslah sendiko ya, 100% menerima kalau memang itu nas tentang asma wa sifat. Allah mengatakan Allah di atas arsy, sudah kita terima, apa sulitnya. Allah mengatakan ya kalau sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Jangan kemudian kita berpikir lah nek Allah turun nanti arsy kosong dong. Itu kan kita, kayak saya tinggalkan kursi ini maka kursinya ini kosong. Ya jangan memikir begitu. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah itu maha mampu atas segalanya. Ya, pikiran kita janganlah kemudian memikirkan Allah itu sebagai makhluk. Itu pikiran yang keliru. Ya. Maka analoginya ustadz-ustadz ya, yang
yang menolak Allah itu di atas arsy, yaitu analogi batil, analogi yang berdasarkan pikiran mereka, ya, menjadikan Allah itu seperti makhluk, seperti yang mereka katakan, waliyadzubillah, itu kesalahan. Nah, ya, di sini ya maka wajib ya kita tahu bahwa orang yang mengingkari nama dan sifat Allah binasa mereka. Taib yang ketiga, al-inkaru ala manistan karo syai'an min nususi sifat, ya. Di sini jelas sekali menunjukkan bahwa pengingkaran, ya, faedahnya adalah apa? Pengingkaran terhadap siapa yang mengingkari sedikit pun, satu pun, suatu pun dari nas-nas sifat, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Taib yang terakhir, ya, dalil yang terakhir di bab ini, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman. Ya, ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat Ar-Rahman, ya, ankaru dzalika. Mereka mengingkari perkara tersebut. Ya, mengingkari Ar-Rahman itu. Ya, sebagaimana saya terangkan kemarin, kalau kaum musyrikin itu kalau disebut Allah mereka terima, tapi kalau disebut Ar-Rahman mereka nggak terima. Ya, jadi ini Allah kok Rahman ini biasa kan begitu. Ya, padahal Allah sendiri mengatakan Allahu Ar-Rahmanur Rahim, ya. Banyak ya dalam Al-Qur'an. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat wahum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang Quraisy itu mengkufuri Ar-Rahman. Makna global dari athar ini, yadhkuru rahmana yakni hina kataba bismillahirrahmanirrahim, penyebutan kalimat Ar-Rahman yaitu ketika Rasul menulis bismillahirrahmanirrahim, ya, fi sulhil Hudaybiyah, dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, faqalu ammar rahman fala na'rifuhu, maka orang-orang Quraisy mengingkari Rahman, oh kami enggak kenal itu. Fala nadri mar rahman, kami enggak tahu siapa Rahman itu. Wala naktub illa bismikallahumma, dan si orang-orang Quraisy, perwakilan Quraisy itu mengatakan kami enggak mau nulis kecuali tulisannya bismikallahumma, ya, ya, dengan menyebut nama Allah. Jadi yang disebut Allahnya bukan Ar-Rahman, ya. Nabi kan pengennya nulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy nggak mau, jangan begitu. Rahman aku nggak kenal tuh siapa. Ya. Kami maunya Bismikallahumma, ya, demi Allah, ya, begitu. Ya, dengan menyebut nama Allah, ya. Fayakunu hadza huwa sababun nuzulil ayah. Maka inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, ya. Nah, ya akhirnya bagaimana? Akhirnya Rasul, ya, menghapus kalimat Ar-Rahman dan menuruti, ya, perkataan orang-orang Quraisy saat itu, karena memang itu juga tidak menyelisihi syariat, ya. Jadi Rasul mengikuti kemauan mereka menulis Bismikallahumma itu. Nah, di dalam perjanjian Hudaybiyah. Taib, ya. Kemudian wakila, dan dikatakan pula ada pendapat lain yang menyebutkan qalu dzalika hina masami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi wa yaqul. Mereka mengatakan itu ketika mendengar Rasul berkata dalam sujudnya. Rasul berkata, ya Rahman, ya Rahim, wahai Ar-Rahman, wahai Ar-Rahim. Faqalu hadza yaz'um annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u ithnani. Gimana nih Muhammad? Katanya dia ngakunya berdoa pada Tuhan yang satu, nyembah satu Tuhan. Tapi ternyata dia nyembah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua Tuhan tuh, ya. Naam. Ya Ar-Rahman war-Rahim. Hadza sababun akhar linuzulil ayati. Ya, ini sebab yang lain, ya, tentang turunnya ayat ini, dan telah kita sebutkan pula ya di awal bahwa penyebutan Ar-Rahman itu bagaimana, ya. Ya, dan itu banyak sekali disebutkannya di dalam Al-Qur'an, ya. Wala mani'a an tanzilal ayatu li sababaini aw aktsar, dan tidak ada masalah, ya. Satu ayat itu turun karena dua sebab atau lebih. Jadi sebab nuzulnya lebih dari dua itu tidak masalah, begitu. Wa taqaddamat hadhil ayatu mimma yata'allaqu bihi fi awalil bab, dan pembahasannya telah berlalu di awal bab. Faedah yang bisa kita petik dari athar ini, ya, thubutul asma'i was sifati lillahi azza wa jalla. Yang pertama, tetapnya nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna ta'addudal asma' la yadullu ala ta'addudil musamma, ya. Berbilangnya nama itu tidak menunjukkan berbilangnya yang diberi nama. Ya, manusia aja kan kadang begitu, ya. Satu orang gelarnya banyak, ya. Misalkan siapa? Misalkan nama orang Muhammad, ahli nahwu, ahli fikih,
ahli tafsir misalkan. Dia dijuluki 3 langsung kan, Muhammad si ahli nahwu, si ahli fikih, si ahli tafsir begitu. Juga kan ada ya di manusia tetangga kita mungkin Pak siapa misalkan ya, Pak Min misalkan, ya, nama Jawa kan, Pak Min si tukang apa kayu, ataupun dijuluki ya si otot kuat balung wesi dan memiliki hati yang lembut misalkan kan, julukannya ya, namanya tidak mempengaruhi. Pak Min yang dimaksud ya Pak Min satu itu ya, bukan berbilang. Nah, walillahil matsalul a'la ya. Bagi Allah tentunya ya permisalan yang maha tinggi. Allah itu ya menyebutkan dalam Al-Qur'an sendiri. Di akhir surat Al-Hasyr ya kita sebutkan huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Semuanya itu nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita tidak boleh mengingkari sedikit pun dari nama dan sifat tersebut. Lalu yang ketiga masyru'iyatu du'a illahi bi asma'ihi wa sifatihi. Disyariatkannya untuk berdoa dengan menyebutkan nama dan sifat Allah ya. Dan disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin, kalau mau menyebut ya, nama dan sifat Allah yang dipakai berdoa itu yang pas. Ya. Jadi kalau minta rezeki, ya Razzaqu dzul quwwatil matin urzuqni misalkan. Wahai Maha Pemberi rezeki, berilah rezeki padaku. Jangan ketika minta rezeki berdoanya ya Syafi, ya Allah yang memberi kesehatan, yang menyembuhkan, kan nggak pas ya. Jadi harus dipaskan ya dengan nama dan sifat Allah yang diminta untuk berdoa ya. Taib ya. Kemudian ya di sini perlu saya tambahkan sedikit ya. Sesungguhnya manusia ya, kalau kita bicara tentang asma wa sifat ini tidak lepas nanti dari yang namanya penyimpangan dalam asma wa sifat itu. Nah, dan ujung penyimpangan itu ya, ujung dari segala ujung penyimpangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena bid'ah. Ya, karena pemikiran-pemikiran baru dalam agama Islam yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dan bid'ah itu sendiri ya, itu ya kalau sedikit tambahan cerita tentang bid'ah itu kan ya, bid'ah ini ada muncul pertama kali ya, di masanya Ali bin Abi Thalib ya. Di akhir-akhir masa Utsman bin Affan ya, dan di awal-awal pemerintahannya Ali bin Abi Thalib, yaitu bid'ahnya Khawarij ya, ketika terjadi perselisihan ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ya, yang mana perselisihannya terjadi karena saat itu memang Utsman meninggal ya, dibunuh oleh banyak orang yang digerakkan oleh ya, diantaranya tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah ya, demo Utsman bin Affan, demo katanya Utsman bin Affan KKN dan sebagainya ya. Lalu banyak mengangkat pejabat dari keluarganya. Akhirnya di demo dikepung rumahnya Utsman bin Affan sampai akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Dan dalam riwayat yang membunuh kan itu Utsman diserang oleh banyak orang. Nah, kok Utsman kemudian nggak mempertahankan diri? Ya itulah hikmah dari beliau. Ya, beliau tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin, perang dengan kaum muslimin. Beliau tidak memberi penjagaan khusus di rumahnya. Makanya beliau diserang sampai terbunuh. Nah, setelah terbunuh ini ya, kemudian Ali bin Abi Thalib ya, diangkat menjadi khalifah. Nah, ketika awal-awal menjadi khalifah itu, Ali bin Abi Thalib dibayat oleh seluruh wilayah Islam saat itu, kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan ibn al-Harb ya, karena saat itu Muawiyah berpendapat ya, ini tolong ya, urusan Utsman bin Affan yang terbunuh tolong diurusi dulu. Siapa yang membunuh ini tolong ditegakkan dulu qisas atas mereka. Begitu. Nah, ya, berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madluman", siapa yang terbunuh, faja'alna liwalihi sultana, maka kami jadikan bagi walinya itu ya orang yang berkuasa untuk menuntut qisasnya. Ya, maka saat itu Muawiyah meminta Ali untuk mengkisos dulu itu pelaku pembunuhan Utsman bin Affan ya. Nah, Ali bin Abi Thalib berpendapat ya, ini situasi sedang kacau. Kalau sekarang ditegakkan, sedangkan yang membunuh Utsman itu banyak pihak
ya, dari banyak kabilah, dari bahkan ada yang dari Mesir ya, utusan-utusan dari tempat-tempat jauh ya, yang dikompori oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah ya, yang berpura-pura masuk Islam. Ali bin Abi Thalib bilang ini jangan dulu, ini kekuasaan ini, maksudnya khilafahnya ini ya, ditabatkan dulu, dikokohkan dulu. Ya semua baiat dulu, semua bersatu dulu, barulah setelah itu kita urusi. Ya qadarullah ma syafa'al, saat itu kan terpisah jauh ya. Ali bin Abi Thalib ya, yang mana saat itu akhirnya memindahkan kekuasaan di Kufah, di Irak gitu ya. Dan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ada di Syam ya, di Damaskus saat ini ya. Maka jarak yang sangat jauh akhirnya ya terjadi ya, namanya kalau gampangnya salah paham, dan itu pun dikompori oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana cara mereka mengkompori ya permasalahan itu ya, banyak sekali ya kisahnya, yang akhirnya intinya terjadi perang ya, perang Siffin ya, antara pasukannya Ali dan pasukannya Muawiyah. Nah di situ akhirnya mereka mengangkat apa, juru damai, kalau bahasa kita apa, tukang lobby ya, untuk saling bertahkim, saling berdamai ya, untuk saling apa, mencari hukum dan mencari perjanjian bagaimana seharusnya dan sebagainya kan begitu ya, untuk mendamaikan. Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakilnya, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Amr ibn al-As sebagai tukang rundingnya. Akhirnya mereka berunding, dapat suatu keputusan ya. Nah orang-orang ya, ada dari antara pasukannya Ali bin Abi Thalib yang tidak terima terhadap keputusan ini ya, maka mereka kemudian muncul ya, keluar dari ketaatan Ali bin Abi Thalib ya, yang kemudian ya, mereka akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan ya, yang mereka itulah yang dijuluki dengan Khawarij ya. Jadi bid'ah pertama kali yang muncul adalah Khawarij ini. Setelah Khawarij ini ada bid'ahnya Syiah ya, yang mereka mengaku-ngaku untuk membela Ali bin Abi Thalib. Jadi kan permasalahan di situ berputarnya. Yang satu tidak terima dengan tahkimnya Ali bin Abi Thalib ya, dan juga Muawiyah tadi menganggap ini hukum manusia, ini nggak boleh dipakai. Hukum itu inil hukmu illa lillah, kata mereka. Hukum itu hanyalah milik Allah, nggak boleh hukum pakai manusia, ini hukum tauhid ini. Ali bin Abi Thalib tauhid, Muawiyah tauhid. Ya, makanya mereka berontak ya, dan diperangi Ali bin Abi Thalib di situ. Nah, ketika setelahnya itu ada yang mengaku-ngaku bela Ali. Dan ini semua juga backgroundnya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Ya. Mereka bahkan sampai nyembah Ali bin Abi Thalib. Ya, mengatakan Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Maka ketika tahu ini, Ali bin Abi Thalib tangkapi orang-orang Syiah ini. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib geram, Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Ya, walaupun itu memang tidak disetujui oleh Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lainnya ya. Nah, karena saking ya mereka itu apa, menuhankan Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu ya mereka ya, mengatakan bahwasanya tidak, ketika mau dibakar malah mengatakan tidaklah ya yang membakar ini kecuali Tuhannya api, tidaklah la yu'adzibu binari illa rabbunar, tidak mengadab dengan neraka api kecuali Tuhannya api. Maka tambah yakin Ali itu adalah Tuhan. Nah setelah itu runutlah mulai bid'ah itu ada ya, setelah adanya Khawarij dan Syiah ini. Dan terkait dengan asma wa sifat ini ya, bid'ah nanti yang akan paling muncul, yang paling besar adalah bid'ahnya yang dicetuskan oleh orang yang bernama Ja'ad bin Dirham ya, yang diikuti oleh muridnya yang bernama Jaham bin Safwan ya, yang kalau diselidiki urusan mereka itu, mereka juga mengambil ilmu dari orang-orang Yahudi. Ja'ad bin Dirham lah yang mengatakan pertama kali itu Al-Quran adalah makhluk, sebagaimana orang-orang Yahudi yaitu Labid bin Aqsam ya, guru utamanya nanti nyambung ke situ ya, kalau di dalam sejarah diceritakan begitu ya, yang mana Labid bin Aqsam inilah orang yang mengatakan Taurat adalah makhluk. Oh sama kan ya, Yahudi mengatakan Taurat adalah makhluk, si Ja'ad bin Dirham ini adalah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini diantara awal sekali kesesatan ya tentang asma wa sifat muncul ya. Ja'ad bin Dirham disembelih ya, dihukum mati oleh khalifah, oleh gubernur daerah Irak ya, yang saat itu ya, Naam Al-Qasr, saya lupa namanya awalnya ya,
nah, dibunuh oleh gubernur ya di hari Idul Adha. Wahai manusia, dohau dohayakum, sembelihlah sembelihan kalian. Fa inni mudhohin bi Ja'ad bin Dirham. Maka aku akan menyembelih berkorban Idul Adha dengan Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengatakan Allah tidak berbicara kepada Musa. Ya, karena dia yang mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy. Akhirnya dia sempat menularkan ilmunya kepada Jaham bin Safwan. Nah, di Jaham bin Safwan inilah ya madhab Jahmiyah yang dikenal sampai saat ini muncul dan dibesarkan olehnya. Jaham bin Safwan ini orang yang sangat zalim, sangat perkataannya sangat luar biasa sekali. Banyak ulama menyepakati bahwa dia orang yang kafir. Di antara kesesatannya dalam asma wa sifat, dia adalah orang yang memunculkan madhab ta'til, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman Jahmiyah itu mengatakan Allah itu di atas tapi tidak ada di atas. Allah itu mendengar tanpa pendengaran. Allah itu melihat tanpa penglihatan. Labi berarti. Maka para ulama menjuluki Al-Jahmiyah itu ta'budu adaman. Jahmiyah ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Ada namanya, tidak ada sifatnya. Begitu. Jadi dia menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mengerikan ya pemahaman Jahmiyah ini. Nah, saya rasa nanti insya Allah akan saya ceritakan khusus ya dalam kesempatan berikutnya ya, bagaimana tentang Jahmiyah ini terkait dengan sedikit ya tambahan tentang asma wa sifat ini ya, karena memang ini sangat penting ya. Nah, insya Allah akan saya lanjutkan kisah tentang bagaimana seharusnya kita mengimani asma wa sifat yang benar dan tentang kesesatan Jaham bin Safwan tadi. Taib, mungkin sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.